Dahulu, sebelum Islam masuk ke Nusantara, banyak kerajaan Hindu-Buddha yang berkuasa. Namun, seiring datangnya para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia, Islam mulai menyebar ke masyarakat pesisir. Para raja yang sebelumnya disebut raja, kini mulai menggunakan gelar sultan. Sejak saat itu, muncullah berbagai kerajaan Islam di Indonesia, yang sebagian besar berpusat di kota pelabuhan dan berkembang menjadi kerajaan maritim. Namun, seiring waktu, Islam juga menyebar ke daerah pedalaman dan melahirkan kerajaan-kerajaan yang berbasis agraris. Salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai, yang berdiri pada abad ke-13 di pesisir timur Aceh. Kerajaan ini berkembang pesat karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Lada, kapur, emas menjadi komoditas andalannya. Sultan Malik Al-Saleh adalah salah satu penguasa terkenal yang berhasil membawa kerajaan ini menjadi pusat perdagangan yang ramai. Setelah Samudra Pasai, muncullah Kerajaan Aceh di awal abad ke-16. Berada di ujung utara Sumatera, Aceh menjadi pelabuhan penting yang disinggahi banyak pedagang. Sultan Iskandar Muda, salah satu penguasa terbesar Aceh, membawa kejayaan bagi kerajaannya dengan memperluas wilayah dan meningkatkan perdagangan emas serta lada. Di Pulau Jawa, kerajaan Islam pertama yang berdiri adalah Demak, yang didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Berkat dukungan para wali Songo, Demak berkembang pesat menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Demak memperluas wilayahnya hingga ke Mataram dan Sunda Kelapa. Kemudian di pedalaman Jawa, berdirilah Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586. Kerajaan ini awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Pajang, tetapi kemudian menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Berbeda dengan Demak yang berbasis maritim, Mataram Islam lebih dikenal sebagai kerajaan agraris. Sultan Agung berusaha memperluas kekuasaan hingga ke Jawa Barat dan bahkan sempat menyerang Batavia. Meskipun tidak berhasil, sayangnya setelah mengalami konflik internal, Mataram Islam akhirnya terpecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta berdasarkan Perjanjian Giyanti tahun 1755. Di Jawa Barat, berdirilah Kerajaan Banten yang didirikan oleh Hasanuddin, putra Fathahillah. Banten tumbuh sebagai pusat perdagangan di Selat Sunda, terutama dalam komoditas beras dan lada. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menjadi puncak kejayaannya. Namun, perselisihan internal dengan putranya, Sultan Haji, yang bekerja sama dengan Belanda, menyebabkan Banten melemah. Sementara itu, di wilayah timur Nusantara, berdirilah Kerajaan Gowatalo
yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan di Indonesia bagian timur dan terkenal dengan armada lautnya yang kuat. Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai si ayam jantan dari timur berusaha melawan penjajahan Belanda, tetapi akhirnya dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Terakhir, di Maluku terdapat dua kerajaan Islam yang terkenal, yaitu Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti pala dan cengkeh yang sangat dicari oleh bangsa Eropa. Namun, persaingan antara keduanya sering memicu konflik. Ternate memimpin persekutuan Uli V, sementara Tidore memimpin Uli Siwa. Meskipun begitu, keduanya tetap memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah timur Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan dan dakwah, Islam menyebar luas dan mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari sistem pemerintahan, ekonomi, hingga budaya. Warisan kerajaan-kerajaan ini masih dapat kita lihat hingga sekarang, baik dalam bentuk bangunan bersejarah maupun tradisi masyarakat yang tetap lestari.